Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru semua, kenalkan nama saya Dwi Wahyuningsih, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Pati. Saya dari SMP 1 Atap Negeri 1 Gendolo. Pada kesempatan kali ini, saya bersama dengan rekan CGP Angkatan 7, yaitu Bu Sulistiana dan Bapak Ariyuda, akan mempraktikkan teknik coaching dengan alur tirta, di mana saya bertindak sebagai pengamat, Bu Sulistiana akan bertindak sebagai coach, dan Pak Ariyuda akan bertindak sebagai coachee. Berikut ini praktek coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, Bu Sulistiana dan Pak Ariyuda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dwi. Bagaimana kabarnya Ibu dan Bapak? Alhamdulillah sehat, baik. Oke. Kalau tidak salah, kemarin Bu Yana menghubungi saya untuk ikut mengamati dalam praktek coaching yang akan Bu Yana lakukan bersama dengan Pak Ari. Betul demikian, Nggih? Iya, betul sekali, Bu. Oke. Nah, pada kesempatan ini saya akan mengamati praktek coaching sesuai dengan rubrik penilaian. Dalam hal ini, apakah praktek coaching yang Ibu dan Bapak lakukan, apakah sudah sesuai dengan alur tirta? Kemudian sebelum praktek coaching dimulai, saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Bu Yana. Halo Bu Yana? Iya, Bu. Oke, sebelum praktek coaching dimulai, saya ingin menanyakan kira-kira nih kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Yana kembangkan? Pada kesempatan kali ini, pada praktik coaching kali ini, ada beberapa kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu ada kehadiran penuh atau presence, kemudian ada pendengar aktif, kemudian juga ada mengajukan pertanyaan yang berbobot, Ibu. Ketiga kompetensi ini yang akan saya terapkan pada coaching kali ini. Oke, dari ketiga kompetensi yang sudah Ibu Yana sebutkan tadi, adakah bagian kompetensi mana kira-kira yang secara spesifik akan Bu Yana observasi lebih mendalam? Pada kesempatan kali ini, mungkin saya akan mengobservasi lebih mendalam itu pada pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, seperti itu, didampingi dengan kehadiran penuh dan pendengar aktif. Di sini spesifiknya saya ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot, apakah nanti dapat menggali solusi dari coaching atau tidak, seperti itu, Ibu. Oke, bagus sekali. Nah, kira-kira nih, dari apa yang sudah Ibu sampaikan, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Bu Yana capai, apa nih? Indikator ketercapaiannya. Indikator ketercapaian pada pengembangan kompetensi yang saya terapkan, yaitu yang pertama, si coach ini nanti mampu menemukan solusi sendiri atas masalahnya melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot yang telah saya ajukan, seperti itu. Kemudian si coach juga mampu menerapkan dan menyelesaikan masalah yang dialaminya, seperti itu, Ibu. Oke, kemudian dari yang apa ketiga, yang Bu Yana paparkan, saya yang ketiga ada lagi Ibu, dari mungkin nanti ke Oke. saya sebagai pendengar aktif, itu saya bisa membuat si coach ini nyaman dalam bercakap dengan saya, seperti itu. Oke, saya sudah menangkap kompetensi dan bagian kompetensi mana yang ingin secara spesifik Ibu observasi seperti itu. Kemudian Ibu juga sudah menyampaikan indikator ketercapaian kompetensinya. Nah, sekarang praktek coaching dapat segera dimulai, Ibu. Silakan. Terima kasih, Bu Dwi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu Yana. Selamat sore, Pak Ari. Gimana kondisinya, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat.
Alhamdulillah sehat ya Pak Arya. Oke, berdasarkan kesepakatan kita kemarin gitu ya Pak Arya, kemarin jenengan juga sudah mengirim pesan kepada saya kalau mau curhat tentang permasalahan yang ada di sekolah seperti itu ya. Bagaimana Pak Ari? Apa yang ingin kita capai dalam pembicaraan hari ini Pak Ari? Iya, Bu Yana, terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya dan terima kasih juga Bu Yana telah meluangkan waktu untuk mau mendengarkan apa yang ingin saya sampaikan, apa yang telah saya alami di waktu yang kemarin itu, bahwa pada kesempatan yang lalu itu sebenarnya saya merasa resah, Bu, karena kemarin banyak sekali waktu-waktu yang saya tinggalkan dari anak untuk anak di sekolah. Jadi ada beberapa kegiatan yang harus saya lakukan, jadi banyak waktu terbuang untuk anak gitu, Bu. Oke Pak Ari. Jadi di sini tadi yang bisa saya tangkap seperti itu ya Pak Ari. Di sini Bapak merasa resah karena beberapa hari yang lalu dengan kegiatan super sibuk jenengan seperti itu ya. Jadi banyak waktu yang terbuang. Jadi anak-anak di sekolah itu waktunya tidak bisa di backup seperti itu ya. Betul, Ibu. Nah gini Pak Ari, sebelum kita melanjutkan seperti itu ya. Dari yang Pak Ari sampaikan tadi seperti itu. Menurut Pak Ari, mengapa hal itu bisa terjadi, Pak Ari? Jadi begini, Bu, untuk jadwal-jadwal yang sudah tertata rapi untuk pembelajaran anak kemarin tuh sudah tertata rapi, sudah bagus, tinggal melaksanakan saja. Tetapi karena ada tugas dinas yang harus saya selesaikan dan itu merupakan amanah dari dinas, jadi dengan terpaksa saya harus meninggalkan anak, meninggalkan pembelajaran. Kemudian ditambah lagi kemarin ada satu agenda juga di mana saya harus menyelesaikan pemberkasan tentang terkait wisuda saya, Bu. Kemarin 2 minggu saya sudah meninggalkan anak meskipun tidak mengajar full penuh, tapi saya merasa bersalah sekali karena ada jam-jam yang harus saya tinggalkan, begitu Bu. Jadi bisa saya tangkap ya Pak ya, hal tersebut terjadi itu karena ada tugas dinas seperti itu ya. Kemudian karena kemarin juga disibukkan dengan acara wisuda sehingga Bapak itu dengan berat hati meninggalkan anak seperti itu ya Pak ya. Nah, betul sekali Bu Yana. Pak Ari, dari hal-hal tersebut Pak Ari ya, dari hal-hal tersebut situasi seperti apa sih yang aslinya Pak Ari inginkan? Situasi yang ideal seperti apa yang Pak Ari inginkan agar anak-anak ini bisa tercover seperti itu, pembelajarannya juga tidak tertinggal seperti itu ya Pak ya. Bapak menginginkan situasi seperti apa? Situasi yang saya harapkan atau kondisi yang saya harapkan agar anak-anak juga mendapatkan pembelajaran dengan baik, kemudian tugas-tugas saya dari dinas bisa berjalan dengan baik, dan pemberkasan wisuda saya juga bisa terpenuhi begitu. Jadi ketiga-tiganya bisa berjalan dengan lancar gitu Ibu. Oke Pak Ari, tadi Pak Ari mengatakan idealnya gitu ya Pak ya, situasi yang ideal yang ingin jenengan capai itu anak-anak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, itu yang utama gitu ya Pak ya. Kemudian tugas dari dinas pun bisa terlaksana, serta pemberkasan wisuda pun juga dapat diselesaikan dengan baik ya Pak Ari. Nah, itu situasi yang memang sangat kita harapkan seperti itu ya Pak. Nah, dari situasi yang Bapak Ari harapkan, untuk sekarang, kalau bisa diskala seperti itu, skala sekarang dari 1 sampai 10, Pak Ari dalam skala yang mana?
Kalau dalam bentuk skala prioritas angka misalnya dari angka 1 sampai 10, saya memposisikan diri saya di angka 5, Ibu. Karena apa? Karena untuk pembelajaran anak saya sedikit memberikan meskipun tidak full, tidak penuh, tidak 1 hari penuh untuk menunggui, untuk menemani anak-anak dalam belajar, tapi setidaknya 2-3 jam saya bisa mendampingi, kemudian berlanjut ke tugas yang lain. Jadi 50-50 saya bisa mengerjakan tugas dinas, melaksanakan tugas dinas, bisa mendampingi anak-anak belajar juga. Jadi saya posisikan di angka 5. Gitu, Ibu. Oh, iya, Pak Ari memposisikan di angka 5. Angka berapa yang sebenarnya ingin Pak Ari capai? Dari 1 sampai 10 itu, Pak Ari. Ya bisa maksimal atau saya standarkan di 8 lah, Ibu. Jadi bisa berjalan Oke. keseluruhan, Jadi semuanya bisa berjalan. Oke, jadi bisa saya tarik simpulan gitu ya Pak Ari ya. Pak Ari kondisi sekarang itu pada skala 5 dan Pak Ari ingin ya sekurang-kurangnya 8 lah, bisa bisa menemani anak, bisa dikatakan karena ini saking sibuknya Pak Ari bisa ingin menemani anak 90 sampai 90 sampai 100% bisa menemani anak, tetapi di samping itu juga dapat terselesaikan gitu ya Pak. Iya, Bu. Dari rencana-rencana yang Pak Ari sampaikan, dari situasi yang Pak Ari sampaikan tadi, menurut Pak Ari nih, agar dapat ke situasi yang Pak Ari inginkan, upaya-upaya apa saja, rencana-rencana apa saja yang dapat Pak Ari lakukan agar situasi itu bisa tercapai, Pak Ari. Baik, Ibu, terima kasih. Karena tugas dinas itu tidak mendadak atau bisa dijadwalkan, karena kan undangan itu tidak mendadak seperti besok harus berangkat, besok harus seperti ini, enggak, tapi ada jadwalnya. Jadi secara kedinasan saya harus koordinasi dulu dengan ibu kepala sekolah saya mohon izin dulu bahwa ini ada surat tugas dari dinas untuk melaksanakan tugas ke kabupaten, misalnya seperti itu. Jadi saya harus koordinasi dulu dengan ibu kepala sekolah saya, baiknya seperti apa, kalau memang diizinkan nanti tindak lanjutnya seperti apa, begitu. Dan selain koordinasi, saya juga sudah mempersiapkan perangkat-perangkat ajar yang nantinya mungkin akan digantikan oleh atau anak-anak akan dibimbing oleh bapak ibu guru yang lain, sehingga oh ini loh perangkat ajarnya sudah tersedia, tinggal menjalankan saja, begitu. Jadi dapat dua-duanya, misalnya anak-anak saya tinggal untuk melaksanakan tugas, jadi bisa didampingi oleh guru yang lain, kemudian tugas dinas juga tidak bisa berjalan dengan lancar gitu, Ibu. Oke Pak Ari, terdengar rencananya itu terdengar oke seperti itu Pak Ari. Jadi nanti untuk yang tugas dinas itu Pak Ari bisa berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah seperti itu ya, kemudian meminta izin, nanti bagaimana pendapat dari kepala sekolah. Kemudian Pak Ari juga menyiapkan alat pembelajarannya, walaupun nanti akan digantikan oleh guru lain seperti itu ya Pak Ari. Kemudian menjadi pertanyaan saya lagi Pak Ari ini, apakah ada hal lain lagi yang mungkin bisa dilakukan oleh Pak Ari? Menyangkut tadi Pak Ari, tadi kan Pak Ari mengatakan saya itu sebenarnya ingin ada sosok saya Bu menemani anak-anak. Nah, bagaimana apakah ada cara seperti itu menurut Pak Ari menghadirkan sosok jenengan walaupun jenengan itu tidak ada di kelas gitu? Iya, selain saya koordinasi dengan ibu kepala sekolah, saya membuat perangkat ajar, kemudian saya juga harus koordinasi dulu dengan rekan yang akan mendampingi anak-anak atau sebagai pengganti saya. Oh, anak-anak itu inginnya seperti ini. Anak-anak itu
nyamannya nanti pembelajarannya modelnya seperti ini. Dan bisa nanti saya tularkan sedikit lah tentang bagaimana cara mendekati anak kepada rekan sejawat saya yang mau mendampingi atau menggantikan saya itu. Jadi anak-anak sudah akan mulai terbiasa. Oh, ini loh sosoknya Pak Ari sudah ada di sini gitu. Jadi pembelajaran yang seperti biasanya itu masih tetap diterapkan oleh guru pengganti saya. Selain itu saya juga akan minta izin, akan memberitahukan kepada anak-anak juga bahwa Pak Ari nanti hari ini misalnya ada jadwal lain, ada tugas lain yang harus Pak Ari kerjakan. Jadi Pak Ari tidak bisa mendampingi kalian belajar di sini dan nanti akan digantikan oleh Bapak atau Ibu guru yang lain gitu. Dengan mungkin metode atau model pembelajaran yang sama. Jadi anak-anak tolong dijaga sikapnya, laksanakan kesepakatan kelas dengan baik. Biasanya kalau kondisi seperti itu yang nantinya akan bisa membuat anak-anak nyaman dan tidak kaku atau tidak kaget. Oh, guruku kok beda seperti ini kan? Gimana nanti kalau anak-anak sudah saya beritahukan, sudah saya beri informasi, oh, sudah tahu. Oh, nanti yang menggantikan ini guru ini gitu. Begitu Ibu. Oke, Pak Ari. Nah, di sini saya juga sudah menangkap gitu ya, selain tadi dengan kepala sekolah minta izin, kemudian sudah menyiapkan perangkat pembelajaran untuk diserahkan ke guru lain. Di samping itu, Pak Ari juga harus berkoordinasi dengan rekan sejawat yang diberikan amanah seperti itu, bagaimana cara mengondisikan anak didik Pak Ari. Dan yang penting lagi juga ini, pemberitahuan kepada anak-anak seperti itu ya Pak. Jadi anak-anak nanti tidak bertanya lagi, kemana guru saya yang ganteng ini gitu ya. Nah, ini terdengar sangat luar biasa sekali Pak Ari ya. Rencananya itu sangat terdengar luar biasa sekali. Nah, Pak Ari, untuk melancarkan aksi ini atau agar rencana Pak Ari ini bisa berjalan dengan lancar seperti itu, pihak-pihak mana saja yang akan dilibatkan oleh Pak Ari yang bisa membantu Pak Ari untuk mewujudkan hal tersebut, Pak Ari? Baik, pihak-pihak yang dapat membantu atau mewujudkan rencana saya tadi, terutama yang pertama adalah kepala sekolah karena izin dukungan beliau itu sangat penting. Kemudian rekan sejawat yang mendampingi atau menggantikan saya di dalam proses pembelajaran terhadap anak, mendampingi anak. Itu nanti juga penting sekali, di mana beliau nanti sebagai sosok yang menggantikan saya, yang menjadi model baru, terutama nanti bisa menjadi idola baru mungkin bagi anak-anak, karena sering saya tinggal tugas dinas gitu. Kemudian yang paling penting lagi adalah anak. Jadi ini saya harus koordinasi dengan anak, itu yang utama, karena anak itu merupakan segalanya. Pembelajaran berpihak kepada anak. Jadi tanpa anak kita juga nggak bisa apa-apa. Kemudian orang tua wali murid itu juga perlu saya libatkan, karena nanti biar tidak ada tanda tanya dalam benak orang tua juga. Ini tadi mungkin misal anak bercerita, aku tadi diajar oleh bapak ini atau ibu ini, jadi nanti anak bisa bercerita, oh kenapa kok seperti itu, kenapa kok ditinggal Pak Ari. Nah misal, jadi orang tua nanti sebelum anak-anak bercerita, orang tua sudah saya beritahu juga dulu. Begitu Ibu. Oke, Pak Ari, bisa saya tangkap gitu ya. Jadi memang orang-orang yang dapat membantu Pak Ari itu tadi mulai dari kepala sekolah atas perizinannya, rekan sejawat karena ini yang nanti akan membackup pekerjaan Pak Ari seperti itu ya. Kemudian yang paling utama itu anak-anaknya diberikan pengertian seperti itu, diberikan pengertian, dan wali murid juga dilibatkan di sini. Ini sangat luar biasa sekali Pak Ari kalau menurut saya ya. Nah Pak Ari, untuk rencana yang luar biasa ini Pak Ari, rencananya kira-kira kapan akan dimulai Pak Ari? Kalau rencana kapan akan dimulai, mungkin
saat ada tugas dinas, ya. Karena tugas dinas itu saat ini ya di-share lewat WA, online kan seperti itu. Jadi sebelum saya berangkat tugas dinas, saya harus mengkoordinasikan ini kepada kepala sekolah bahwa ini nanti ada apa namanya tugas dinas seperti ini, jadwalnya jam sekian, hari ini, bulan ini, tempatnya di sini. Jadi mungkin keesokan harinya saya bisa mengkoordinasikan atau memberikan informasi kepada anak-anak, kemudian rekan sejawat, memberitahu ini loh nanti pembelajarannya seperti ini, tolong nanti di anak-anak didampingi seperti itu. Oke Pak Ari, yang bisa saya tangkap berarti sebelum hari H seperti ya itu ya Pak ya. Sebelum tugas dinas itu memang dimulai karena memang tugas dinas biasanya di-share 1 minggu atau minimal lah 3 hari sebelum dilaksanakan gitu. Oke, luar biasa sekali Pak Ari. Nah, dari apa yang sudah kita perbincangkan gitu ya Pak Ari. Tadi dari rencana Pak Ari yang sangat luar biasa, kemudian dari apa yang kita bahas, apa yang bisa Pak Ari simpulkan dari perbincangan kita pada sore hari ini Pak Ari? Alhamdulillah Bu Yana, pada kesempatan hari ini saya sudah dapat menemukan solusi, sudah sedikit lega karena berkat bantuan Bu Yana juga tadi sharing, saya mendapatkan informasi-informasi, saya bisa menemukan solusi-solusi atas permasalahan yang saya hadapi, di mana saya sering meninggalkan anak-anak dalam proses pembelajaran, dan sekarang sudah mendapatkan solusi untuk selalu koordinasi dengan kepala sekolah, kemudian meminta bantuan kepada rekan sejawat, memberikan informasi kepada siswa dan orang tua. Itu menurut saya Bu Yana. Oke Pak Ari, jadi saya konfirmasi lagi simpulan dari Pak Ari hari ini ya. Pak Ari sudah menemukan solusi atas permasalahannya sendiri itu tadi ya Pak Ari ya. Dengan yang pertama Pak Ari selalu akan berkoordinasi dengan mulai dari kepala sekolah, rekan sejawat, anak-anak dan wali murid seperti itu ya Pak Ari. Agar nantinya ketika Pak Ari nanti ada tugas dinas itu tugas Pak Ari yang di sekolah itu tidak tertinggal. Seperti itu ya Pak Ari. Dan sosok Pak Ari juga akan tertanam di siswa dengan Pak Ari berkoordinasi dengan guru pengganti. Seperti itu ya Pak Ari ya. Iya Bu Yana. Jadi di sini Pak Ari sudah menemukan solusinya. Semoga apa yang telah kita diskusikan ini ya Pak Ari ya dapat Pak Ari laksanakan seperti itu, dapat Pak Ari laksanakan dengan baik dan semoga apa yang menjadi masalah dari Pak Ari itu dapat terselesaikan dengan baik seperti itu. Bagaimana perasaannya sekarang Pak Ari setelah kita ngobrol-ngobrol atau setelah kita coaching hari ini? Alhamdulillah Bu Yana, terima kasih. Ini sudah lega, sudah bisa tersenyum, sudah nggak resah lagi. Iya, semoga walaupun kita dalam tatap maya seperti itu ya Pak ya. Semoga nanti untuk coaching-coaching selanjutnya kita bisa dapat berdiskusi lagi. Saya tunggu hasil dari diskusi kita hari ini, gitu ya Pak Ari ya. Terima kasih Pak Ari sudah berbagi keluh kesahnya. Jadi saya juga bisa lebih terbuka lagi. Oh ternyata banyak sekali nih masalah-masalah yang dihadapi guru seperti itu ya Pak ya. Terima kasih untuk waktunya. Kita akhiri. Sampai jumpa lagi untuk 1-2 minggu ke depan seperti itu ya Pak ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, praktik coaching yang luar biasa ini dari Bu Yana dan Pak Ari. Nih, saya ingin menanyakan beberapa hal nih kepada Bu Yana. Nah, setelah melakukan praktik coaching, bagaimana perasaan Bu Yana? Apa yang dirasakan Bu Yana? Setelah saya menerapkan praktik coaching hari ini, saya lebih ini Bu, jadi tahu seperti itu, jadi tahu masalah-masalah
guru yang ada di sekolah, kemudian dari praktik coaching yang saya berikan, dari pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan ternyata mampu untuk menggali solusi dari masalah yang dihadapi si coach ini gitu. Jadi si coach bisa menemukan solusi dari masalahnya. Oke, berdasarkan pengamatan saya tadi, Bu Yana telah melakukan praktik coaching dengan sangat baik sesuai dengan alur Tirta. Nah, seperti yang tadi saya tangkap ya dari percakapan coaching Ibu dengan Pak Ari bahwa tujuannya sudah terlihat dengan jelas bahwa Pak Ari di sini ingin menyeimbangkan antara tugas dinas dengan tugas mengajar beliau. Jadi meskipun ada tugas dinas di luar tanpa mempengaruhi atau mengganggu tugas beliau di kelas. Kemudian untuk identifikasinya tadi juga saya lihat dengan jelas bagaimana si coach memetakan skala atau kondisi kelasnya berada di skala 5, kemudian beliau menginginkan berada di skala 8, kemudian untuk rencana aksinya juga luar biasa dijabarkan dengan amat rinci, bagaimana si coach tadi berencana untuk melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, kemudian menyiapkan perangkat ajar untuk guru pengganti beliau saat beliau berhalangan hadir di kelas, kemudian beliau juga berencana untuk melakukan koordinasi bersama rekan guru, kemudian bersama murid-murid beliau agar pembelajarannya tetap menyenangkan, kemudian beliau juga akan melibatkan wali murid dalam koordinasinya. Untuk tanggung jawabnya sungguh luar biasa, Pak Ari sebagai coach juga telah memetakan tanggung jawab beliau bahwa beliau akan segera melakukan koordinasi apabila ada tugas dinas seperti itu. Nah, berdasarkan apa yang telah Ibu Yana lakukan dari praktek coaching tadi, kira-kira apa indikator ketercapaian dari pengembangan yang diinginkan? Untuk indikator ketercapaian pada praktek coaching sore hari ini, si coach sudah si coach di sini Pak Ari gitu ya Bu ya, sudah dapat menemukan solusinya seperti yang sudah tadi disampaikan Pak Ari bahwa beliau untuk menyeimbangkan antara tugas dinas dengan melakukan proses pembelajaran di sekolah itu mungkin nanti yang pertama Pak Ari akan berkoordinasi dengan kepala sekolah terlebih dahulu, kemudian berkoordinasi dengan rekan guru yang dijadikan sebagai pengganti seperti itu, agar sosok Pak Ari juga dapat hadir dalam kegiatan belajar mengajar anak, kemudian meminta atau berkoordinasi dengan anak-anak juga. Anak-anak itu sangat penting seperti itu kata Pak Ari, dan juga berkoordinasi dengan wali murid seperti itu karena untuk 4 orang ini sangat penting bagi Pak Ari seperti itu. Jadi Pak Ari sudah menemukan solusi dari masalahnya. Oke, dari hasil praktek coaching yang telah Bu Yana praktekkan, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan untuk memperbaiki praktek coaching Bu Yana selanjutnya? Untuk praktik coaching selanjutnya, saya akan mengembangkan lebih ke yang pertama, saya akan lebih mengasah lagi pertanyaan-pertanyaan berbobot agar si coach ini bisa dengan nyaman, bisa dengan santai, bisa dengan terbuka, dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian yang kedua, saya akan di sini present saya kehadiran penuh di sini yang akan coach tangkap nanti. Oh, saya nyaman bersama dengan coach. Kemudian yang ketiga juga saya akan lebih menjadi pendengar yang aktif lagi sehingga apapun yang disampaikan oleh si coach ini nanti itu bisa saya tangkap dengan baik itu. Oke, rencana aksi yang luar biasa dari Bu Yana ya. Nah, semoga apa yang telah Bu Yana rencanakan tadi dapat berjalan dengan baik agar pada praktik coaching berikutnya tentunya akan menghasilkan coaching yang benar-benar jauh lebih baik daripada praktik coaching pada kesempatan kali ini. Seperti itu ya Bu Yana ya. Nah, semoga pada praktik coaching berikutnya nanti saya diberikan kesempatan ini untuk ikut mengamati lagi praktik coaching yang Bu Yana lakukan bersama dengan rekan guru ataupun bersama muridnya Bu Yana. Saya sangat berharap sekali loh Bu Yana.
Iya Ibu, semoga kita diberikan kesempatan untuk ketemu Iya. lagi, sharing lagi seperti itu ya Bu ya. Iya, terima kasih atas kesempatan yang Bu Yana berikan kepada saya sehingga saya dapat mengamati praktik coaching yang telah Ibu lakukan bersama dengan Pak Ari. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa ya Bu Yana dan Pak Ari nanti semoga di praktek-praktek coaching berikutnya kita bisa berjumpa lagi. Seperti itu Iya ya. Ibu, iya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Bu Dwi.